Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Puskesmas Dana Mulia bersama saya Erna Yuliarti yang pastinya akan berbagi informasi seputar dunia kesehatan dan 10 penyakit terbanyak di Puskesmas Dana Mulia. Kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang paling sering kita jumpai, yaitu diabetes mellitus atau biasa disebut juga dengan kencing manis. Tentunya saya tidak sendirian, sudah ada narasumber kita yang kita tunggu-tunggu, yaitu Dr. Rani Sulistiana. Langsung saja kita sambut. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, dok? Alhamdulillah baik. Sedikit perkenalan buat sahabat sehat di rumah, dokter. Oke, perkenalkan sahabat sehat di rumah. Saya Dr. Rani Sulistiana. Saya dokter yang bekerja di UPTD Puskesmas Dana Mulia. Dokter, ngomong-ngomong soal penyakit nih, dok. Ada salah satu jenis penyakit yang paling sering kita jumpai ya di kalangan masyarakat, ada diabetes mellitus. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih, dok, terkait penyakit tersebut supaya bisa menginformasi buat sahabat sehat di rumah. Langsung saja ya, dokter. Oke. Dok, apa sih pengertian dari penyakit diabetes itu sendiri? Jadi diabetes itu sendiri di mana suatu kondisi peningkatan kadar gula dalam darah itu yang disebabkan oleh gangguan fungsi insulin atau gangguan produksi insulin atau bisa keduanya. Sedangkan insulin itu dia punya peran penting di dalam tubuh kita karena dia itu yang mengatur kadar gula dalam darah kita. Oke. Nah, untuk jenis-jenis penyakit tersebut itu apa aja, dokter? Jadi jenis-jenis untuk diabetes itu ada diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu di mana itu terjadi kerusakan organ pada pankreas sehingga insulin endogennya itu tidak dapat diproduksi. Diabetes tipe 2 itu biasanya disebabkan oleh resisten insulin di mana si organ pankreasnya itu bisa memproduksi insulin, tetapi mungkin jumlahnya yang kurang banyak atau kualitas yang dikeluarkan insulinnya itu kurang bagus. Terus ada diabetes pada kehamilan. Diabetes pada kehamilan itu biasanya terjadi karena perubahan hormon. Nah, itu biasanya orang yang lagi hamil nih, ibu-ibu lagi hamil. Terus dia itu awalnya nggak ada kencing manis atau diabetes, tapi pada saat dia hamil dicek tuh biasanya terdeteksi di trimester kedua ya, itu dia ada peningkatan kadar gula dalam darahnya. Terus diabetes tipe lain itu biasanya disebabkan oleh kelainan endokrin. Jadi itu ya, dokter ya? Iya. Untuk jenis-jenisnya. Nah, ini ada penyebabnya orang bisa terkena diabetes itu apa aja, dokter? Jadi kalau untuk penyebabnya, ini penyebab yang tipe 1 itu biasanya keturunan. Keturunan itu kita tidak bisa mengelak ya. Kalau untuk kedua penyebabnya itu bisa terjadi karena gaya hidup kita yang tidak sehat, minum minuman alkohol, terus kita merokok, terus makan makanan yang junk food sekarang kan banyak nih ya. Terus kurangnya olahraga, terus faktor tuntutan, bisa aja tuntutan pekerjaan, jadi itu meningkatkan stresor kita. Jadi memang beresiko ya, dokter ya. Yang keempat, apa aja tanda dan gejala penyakit diabetes, dokter? Untuk tanda dan gejala dari diabetes itu dia ada ciri khasnya. Jadi ciri khasnya itu kalau gejalanya ada 3. Kami sebutnya itu gejala klasik. Gejala klasik itu 1. Pasien akan mengalami di mana dia itu ngerasa lapar terus. Terus pasien akan juga mengeluhkan dia itu haus, padahal udah banyak minum tapi tetap haus-haus saja. Tapi yang sering datang ke kita itu dengan keluhan, dok, saya ini kalau malam kenapa ya sering bolak-balik ke kamar mandi untuk BAK gitu. Terus ada gejala yang bisa ataupun tidak bisa timbul di seseorang penderita itu, yaitu 1, mungkin tangan kesemutan. Yang kedua, berat badannya menurun. Yang ketiga, bisa juga salah satunya disfungsi ereksi. Nah, ada nggak, dokter, cara untuk mendeteksi dini penyakit diabetes ini? Jadi kalau untuk cara mendeteksinya 1, dari gejala klasik yang sudah saya sebutkan tadi, kalau misalnya memang penderita itu merasakan gejala tersebut,
mari kita lakukan screening untuk melihat kadar gula dalam darah kita. Jadi untuk screening itu ada pemeriksaan gula darah, satu bisa dalam sewaktu, maksudnya dia gula darah sewaktu itu tiba-tiba dia datang kan, tanpa persiapan, jadi kita cek lah gula darahnya itu gula darah sewaktu ya, tes. Terus untuk gula darah puasa itu biasanya kita lakukan pasiennya kita suruh puasa minimal 8 jam. Itu tidak boleh makan makanan yang berasa. Yang diperbolehkan itu cuman minum air putih. Lalu ada gula darah 2 jam setelah makan. Tapi yang paling gold standar atau paling bisa menegakkan diagnosa itu ada pemeriksaan HbA1c. Biasanya itu dilakukan di lab. Nah dokter, untuk kriteria ini usia berapa yang paling banyak bisa terkena penyakit diabetes dokter? Jadi kalau untuk sekarang ya, sekarang ini di bawah umur 10 tahun kalau udah kena diabetes itu bisa kita curigai langsung, oh dia ini kayaknya DM tipe 1 nih atau diabetes tipe 1. Kenapa kayak gitu? Karena kan diabetes tipe 1 itu bawaan ya, jadi udah kelihatan. Nah, kalau untuk yang diabetes tipe 2 itu biasanya terjadi kalau dulu zaman saya kuliah itu masih 40 tahun ya. Sekarang udah terjadi di ruang lingkup kita usia-usia 30 tahun sudah terkena diabetes tipe 2. Jadi memang bisa menyeluruh ya dokter ya? Iya. Oke. Untuk cara pencegahannya agar masyarakat terhindar dari penyakit diabetes dokter? Jadi untuk mencegah terjadinya diabetes itu satu, kita harus hidup sehat. Pola makan harus dijaga. Terus jangan lupa olahraga. Terus berat badan juga harus kita jaga. Itu semua faktor resiko terjadinya diabetes. Jadi harus kita hindari faktor-faktor resiko tadi gitu. Nah, yang beredar di masyarakat nih dokter ya, ada yang menyebut diabetes kering dan basah. Itu gimana dokter maksudnya dokter? Jadi sesungguhnya untuk diabetes tipe kering dan basah itu sebenarnya udah jadi komplikasi dari diabetes itu sendiri. Kenapa jadi komplikasi ya? Jadi kan gula darah itu menumpuk di pembuluh darah. Jadi yang dirusak pembuluh darah. Itu yang membedakan di mana letak kerusakan dari pembuluh darah. Kalau biasanya diabetes tipe basah itu kan keluhannya sesak, terus badannya bengkak-bengkak. Itu karena pembuluh darah yang rusak itu ada di jantung dan ginjal. Sedangkan jantung dan ginjal itu fungsinya, kalau jantung itu gunanya kan untuk memompa cairan di dalam badan ya. Terus kalau untuk ginjal itu dia fungsinya menyaring cairan di dalam tubuh. Sedangkan kalau keduanya rusak atau salah satu yang rusak dari pembuluh darah jantung atau ginjal itu bisa menyebabkan kelebihan cairan, makanya bengkak-bengkak ya. Sedangkan untuk diabetes tipe kering itu biasanya pembuluh darah yang rusak itu ada di perifer atau yang di pinggir-pinggir tepi. Contohnya kayak tangan, biasanya tangan ngerasa kayak kesemutan itu, terus biasanya juga ngerasanya baal atau kebal ya. Itu biasanya nutrisi yang ke jaringan tersebut itu terhambat, jadi nggak dapat nutrisi, makanya sering terjadi keluhan-keluhan seperti itu. Untuk jenis penyakit diabetes ini berarti bisa sembuh apa enggak dok? Kalau untuk bisa sembuh sih tergantung sama stadium. Nah kalau misalnya untuk diabetes tipe 1 itu kayaknya nggak bisa, karena dia keturunan, dia kerusakan organ yang mutlak ya. Sedangkan kalau tipe 2 kita ngelihat stadiumnya. Kalau stadiumnya itu ringan tanpa ada komplikasi, terus dia bisa terdeteksi lebih cepat, tidak terlalu lama ya, itu bisa diubah dari pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat, kurangi berat badan. Kalau misalnya pasien tersebut obesitas, insya Allah itu bisa sembuh. Sedangkan kalau yang sudah berkomplikasi, itu untuk sembuhnya mungkin tidak bisa, tapi bisa kita kontrol dengan obat-obatan dan juga tentunya diet makanan untuk penderita diabetes. Oke, itu tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ani. Semoga bermanfaat untuk sahabat sehat di rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Comment, and subscribe.